sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah itu artinya apa? Rahmat. Rahmat. Lah ya rahmat itu apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Secara umum banyak orang mengartikan rahmat itu apa? Kasih sayang. Padahal kata-kata rahmat kalau dalam Al-Qur'an itu ada 4 makna. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walaki yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Seandainya Allah menghendaki, Allah akan menjadikan manusia itu menjadi satu umat. Tapi Allah memasukkan orang-orang yang dikehendaki di dalam rahmatnya. Rahmat yang ini adalah ad-din, maksudnya agama. Jadi orang yang beragama Islam itu orang yang memang dikehendaki Allah dipilih untuk memeluk agama Islam ini. Jadi kita sekarang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu bukan pilihan kita. Itu karena memang anugerah Allah untuk kita. Kita bisa datang ngaji hari ini, bisa datang di majelis samawa ini, itu bukan ikhtiar kita, ini bukan pilihan kita, ini memang kita ditakdirkan dan dimudahkan oleh Allah. Kalau nggak dimudahkan oleh Allah, walaupun kita ingin ya sampai katok yo ingin tok sampai mati ya ingin, uang belum ditakdirkan. Hanya kita bersyukur. Jadi ar-rahmat yang pertama artinya adalah agama. Hanya orang-orang yang dipilih kehendaki Allah yang bisa beragama Islam ini. Yang kedua, ar-rahmat di dalam Al-Qur'an juga bermakna Alkitab atau Al-Qur'an. Kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya yaitu Al-Qur'an, maka dengan Al-Qur'anlah kalian berbahagialah. Jadi kita bisa bahagia itu satu karena fadlnya Allah, kedua karena kita berpegang pada Al-Qur'an. Jadi kalau ingin bahagia, keluarga kita bahagia, maka kuncinya adalah berpedoman pada Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga ini yang dimaknani Cakwin, ar-rahmat dimana cinta dan simpati. Nah ini yang mungkin kita bahas itu, yang makna yang ketiga itu yaitu rahmat yang bermakna apa? Cinta dan simpati. Ada nggak orang cinta tapi nggak simpati? Cinta nggak simpati. Yo ada, cinta tok tapi nggak simpati, nggak ada kepedulian. Ada orang simpati tapi nggak cinta, makanya ar-rahmat itu bermakna cinta dan simpati. Kaf ha ya ain shad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dzikru rahmati rabbika menyebutkan tentang pengabulan doa Nabi Zakaria. Jadi makna rahmat ini sebelum kita bahas tentang rahmat, makna rahmat ada berapa? 4. Yang pertama rahmat bermakna agama, yang kedua rahmat mempunyai arti Al-Qur'an, yang ketiga rahmat mempunyai arti cinta dan simpati, yang keempat pengabulan doa, itu rahmat. Jadi karena sekarang kalau tidak ditahqiq rahmat tapi gak ngerti. Tapi yang dikehendaki Pak Pra Ustadz tolong bahas setelah sakinah mawaddah yaitu apa? Rahmat. Berarti rahmat yang kita ambil ini makna yang keberapa? Ketiga, yaitu apa? Cinta dan simpati. Cukup ini kita akan bahas satu ayat saja tentang rahmat, cinta dan simpati. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, linta welas sapa sira Muhammad lahum maring sahabat. Karena sebab rahmat dari Allah, kamu punya hati yang lembut terhadap mereka Muhammad. Berarti begini, sebab rahmat ini turun, di tanda-tandanya rahmat, punya hati yang lembut terhadap siapapun. Kalau seorang pemimpin berarti punya sifat lemah lembut terhadap rakyatnya. Kalau kiai dapat rahmat berarti punya sifat lemah lembut terhadap santrinya. Kalau suami, istri, keluarga. Jadi tandanya keluarga yang mendapatkan rahmat itu dia apa? Lemah lembut. Sebab-sebab turunnya rahmat itu banyak. Di antaranya adalah ihsan, berbuat baik. Uang kok gak ketekanan rahmat itu berarti dia atau nglakoni apik. Kemudian dari takwa, kemudian dari sayang kepada makhluk, irhamu mang fil ardi yarhamku mang fis sama, dan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat dari Allah, hati kalian akan menjadi lemah lembut. Jadi tanda-tandanya keluarga yang dapat rahmatnya Allah, hati ini akan menjadi apa? Lemah lembut. Lintalahum. Orang hartanya banyak, hatinya lemah lembut enggak?
Belum tentu. Ya karek wonge kok. Iku aja iri awakmu ya. Harta banyak yang lemah lembut. Kalau di dalam harta banyak itu ada rahmat. Abu Bakar hartanya banyak, Abdurrahman bin Auf hartanya banyak, Utsman bin Affan hartanya banyak orang-orang alim, Muhammad bin Hasan hartanya banyak. Tapi mereka juga rahmatnya banyak. Hatinya lemah lembut. Hati lemah lembut itu contohnya piye? Lah yo. Sabar. Tapi mudah kok. Kalian ini rahmatnya turun enggak itu mudah. Pokoknya pagi hari senyum atau tidak lah itu kelihatan wis. Pokoke tangi turu iku usahakno. Wong duwe masalah ruwet to kaya apa iku mesem. Pirang menit Pak Lasuri? Baca doa alhamdulillahilladzi piye dungane mari turu. Ayana ba'dama amatana wa ilaihi. Wah iki ngalahno santri senior suwe-suwe. Alhamdulillahilladzi ba'dama ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setelah kita berdoa, jangan langsung senyum. Paksa. Kalau masih banyak ruwet, paksa senyum. Minimal 20 detik ditahan. Ngene tak. Bojone sawang ditahan. Ngene tok. Lah nek karena banyak orang yang pikirannya ruwet itu sampai nggak bisa senyum. Nah ini kebawa nanti. Keras, punya kelakuan yang kasar Muhammad, maka mereka itu orang-orang akan menjauh dari sisimu. Jadi kalau seorang pemimpin punya watak keras, punya watak kasar, omongannya kasar, wataknya keras, maka orang-orang itu akan menghindar darinya. Itu kalau pemimpin. Kalau keluarga, kalau istrinya keras, yuk ditinggalkan suaminya. Kalau suaminya kasar dan keras, ditinggalkan istrinya. Tanda-tanda rahmat itu turun, berarti dengan istri lemah lembut. Walaupun nggak bisa dikalahkan. Loh, istri itu nggak bisa dikalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan perempuan? Nggak ada yang mengalahkan. Ada di sini yang bisa mengalahkan perempuan. Si merah ini. Si merah. Si merah siapa? Uang merah. Si merah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat dari Allah Muhammad, hatimu menjadi lembut terhadap mereka. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Dan seandainya engkau Muhammad punya punya perilaku yang kasar dan punya hati yang keras, maka mereka akan meninggalkanmu. Mereka akan meninggalkanmu. Lah, cara untuk kita punya hati yang lemah lembut, yang pertama adalah fa'fu anhum. Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Ampuni mereka. Beda lafaz. Fa'fu anhum dan wastaghfir lahum. Jadi al-afu dan istighfar. Ini bedanya apa? Jadi hatimu lembut itu bila mampu memaafkan, mengampuni. Wastaghfir dan memintakan ampun. Jadi kalau orang diampuni itu salah enggak? Ada orang kita ampuni. Kenapa kita ampuni? Karena dia asalnya salah. Berarti kalau suami memaafkan istri berarti asalnya salah. Tapi dianggap tidak, maksudnya dibenarkan, diluruskan. Jadi kalau ada suami yang tidak mau menerima kesalahan, ya wes. Iya tidak ada rahmat, ya wes bubrah kabeh masuk rabi ping telu, ya pegatan terus Pak. Maka menikah itu bukan berarti menerima segala kesempurnaan, tapi menikah adalah menerima segala kekurangan, kesalahan dengan cara yang sempurna. Iki kon baleni sak ini sudah di status ya. Piye, paham Cak Win? Menikah tidak hanya menerima segala kesempurnaan, tapi menerima kekurangan dengan cara yang sempurna. Nah, cara yang sempurna itu apa? Ya itu yang disebut al-afu. Kalau dalam tafsir, apa bedanya al-afu dan istighfar? Kalau istighfar itu memaafkan, tapi masih ada cacatannya. Jadi
Misalkan kita bersalah sama Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim artinya apa? Aku meminta ampun kepadamu ya Allah, astagfirullahaladzim yang maha agung. Aku meminta maaf kepadamu ya Allah yang maha agung. Itu kalau Allah mengampuni bahasa istighfar, itu catatannya masih. Cak Win ninggalno salat wayah ning Kalimantan iki dicatet ijek. Dicatat ijek, catatannya masih, tapi sama Allah diampuni. Sret ya tidak dianggap. Itu al-istighfar. Kalau al-afu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah zat yang mengampuni, yang mulia, ampuni kami. Ya karim, wahai zat yang mulia. Ada afu. Afu itu memaafkan dan menghapus semua catatannya. Jadi malaikat wis ora iso nemokno. Nek neng catatan malaikat lho. Ya Allah, ini Cak Win ketika dia jadi bakul kursi. Bos. Bos ya ora bakul ya. Miliarder kursi. Dia sering meninggalkan sholat ya Allah. Ada catatannya. Ya, saya tahu kata Allah. Tapi dia sudah istighfar kepadaku, diampuni. Berarti tingkatan al-afu dan istighfar ini lebih tinggi mana? Al-afu. Sama istri gimana? Sama istri. Al-afu itu istri melakukan kesalahan kemudian dihapus dari memorinya. Nah, itu al-afu. Kalau kamu bisa al-afu, lintalahum. Kalau kamu bisa al-afu, maka kamu akan punya rasa lemah lembut terhadap istri. Nah, kalau suami punya salah, istri harus al-afu. Kesalahan suami dihilangkan dari memorinya. Bolak balik Pak, ngene terus Pak. Jadi wis 3 tahun kesalahan 3 tahun yang lalu, ijek diling-iling to ora? Ora. Iku yang sulit melupakan itu suami atau istri?